Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nur Farida. Saya merupakan mahasiswi dari program studi Tadris Biologi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran yang materinya adalah struktur dan fungsi pada jaringan. Yang mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi dan Teknologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dodo Tommy SPD MPD. Baiklah, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas mengenai struktur pada tumbuhan. Yang pertama, gambar yang ditunjuk pada huruf A ini adalah bunga. Kemudian yang huruf B ini menunjukkan daun. Yang ketiga yaitu buah. Yang keempat itu adalah batang. Dan yang kelima adalah akar. Yang pertama kita akan membahas mengenai organ bunga. Bunga ini adalah organ perkembangbiakan pada tumbuhan yang terbentuk dari tunas. Bunga itu sendiri terdiri dari benang sari atau yang biasa disebut dengan stamen. Benang sari ini adalah organ perkembangbiakan atau alat kelamin jantan pada tumbuhan yang terletak pada tumbuhan yang mengelilingi putik. Kemudian pada ujung benang sari ini terdapat kepala putik yang berisi serbuk sari atau biasa disebut dengan polen. Selanjutnya, dalam bunga itu terdapat putik atau pistilium. Putik ini adalah organ perkembangbiakan betina karena pada putik ini membentuk sel telur. Bagian penyusun putik ini adalah kepala putik atau stigma, kemudian tangkai putik atau stilus, selanjutnya ada bakal buah atau ovarium. Kemudian di dalam ovarium itu terdapat bakal biji atau biasa disebut dengan ovulum. Selanjutnya, dalam bunga terdapat mahkota bunga atau biasa disebut juga corolla. Mahkota bunga ini ukurannya lebih besar daripada kelopak bunga. Warnanya yang mencolok hingga menarik serangga untuk proses penyerbukan. Selanjutnya adalah kelopak bunga atau yang disebut dengan calyx. Bagian terluar dari bunga ini disebut dengan kelopak bunga karena fungsinya untuk melindungi kuncup bunga. Selanjutnya, penyerbukan pada bunga. Penyerbukan ini adalah proses saat benang sari melekat pada kepala putik. Penyerbukan ini biasanya dibantu oleh serangga seperti lebah dan kupu-kupu. Karena bunga punya daya tarik warna, harum, dan adanya kelenjar madu, setelah itu penyerbukan akan diikuti dengan proses pembuahan. Struktur tumbuhan yang selanjutnya adalah batang. Batang ini adalah organ tumbuhan yang menopang daun dan bunga. Batang berfungsi sebagai penopang tumbuhan sehingga membuat tumbuhan tetap bisa berdiri tegak. Kemudian batang ini menjadi pendukung bagian-bagian lain yang ada pada tumbuhan. Batang itu memiliki ciri-ciri sifat dan contohnya. Di sini saya membagi 3 bagian, yaitu batang berkayu, itu ciri-ciri dan sifatnya, itu teksturnya lebih keras, kemudian bisa tumbuh semakin tinggi dan besar, umurnya panjang, kemudian bisa dimanfaatkan sebagai alat perabotan seperti meja dan kursi. Contoh dari batang berkayu ini adalah pohon mangga, pohon jati, dan pohon jambu. Selanjutnya adalah batang rumput. Ciri-ciri dan sifatnya, teksturnya itu batang rumput itu lunak, kemudian punya ruas yang jelas atau adanya garis-garis. Selanjutnya di dalamnya itu berongga. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah tanaman padi dan jagung. Yang terakhir yaitu batang basah. Ciri-ciri dan sifatnya itu teksturnya lunak, banyak mengandung air, dan biasanya itu tumbuh secara tinggi. Contohnya adalah eceng gondok, bayam, dan keladi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur daun. Daun ini adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting. Biasanya daun itu berwarna hijau dan dia itu sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis. Nah, tahukah kamu daun berwarna hijau itu karena apa?
Ya, karena di dalamnya itu mengandung klorofil. Apa itu klorofil? Klorofil adalah zat warna hijau alami yang ada pada daun. Peran klorofil ini juga sangat penting untuk proses fotosintesis, yaitu suatu proses di mana tumbuhan memasak makanannya sendiri. Struktur tumbuhan yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah buah. Buah ini adalah hasil reproduksi antara putik dan serbuk sari pada tumbuhan. Buah juga termasuk organ pada tumbuhan yang berbunga, yang di dalamnya merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau ovarium. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Buah adalah bagian yang paling aman untuk dikonsumsi. Kemudian buah biasanya itu memiliki beragam rasa seperti manis, asam, dan pahit. Pada buah dikenal dengan istilah exocarp atau dia ini adalah lapisan luar buah yang keras dan tidak tembus air. Biasanya ini exocarps ini kita kenal sebagai kulit buah. Selanjutnya adalah mesocarps. Mesocarps ini adalah daging buah yang berserat. Biasanya inilah yang digunakan untuk dikonsumsi. Selanjutnya adalah endocarps. Lapisan ini adalah lapisan paling dalam dan dia berbatasan dengan biji. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur pada tumbuhan, yaitu akar. Akar adalah organ tumbuhan yang melekat pada tumbuhan yang paling bawah atau yang ada di tanah. Akar ini menahan tumbuhan untuk berdiri secara tegak. Ujung akar itu tersusun dari jaringan meristem, sehingga akar akan terus bertambah panjang dan memperluas daerah pencarian airnya. Secara singkat, mekanisme pengangkutan air dari akar menuju daun dapat meliputi pembuluh angkut atau intravaskuler, yaitu xilem. Air ini dapat sampai ke daun karena adanya daya tekanan air, kapilaritas batang, dan daya isap daun. Akar ini dia dibagi menjadi dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut ini adalah tumbuhan monokotil atau yang berkeping satu. Contohnya seperti apa? Seperti pohon kelapa dan pohon pepaya. Kalau akar tunggang ini adalah yang ada pada tumbuhan dikotil atau berkeping dua. Contohnya seperti durian dan kacang hijau. Nah, di sini adalah perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil. Tumbuhan dikotil itu dia memiliki dua kotilodon. Kemudian yang pertama, yang monokotil itu memiliki satu kotiledon. Selanjutnya, tumbuhan dikotil itu pertulangan daunnya menyirip dan menjari, sedangkan tumbuhan monokotil itu pertulangan daunnya sejajar dan melengkung. Yang ketiga, tumbuhan dikotil itu ada kambiumnya, kemudian berkas pengangkutnya melingkar, sedangkan tumbuhan monokotil tidak berkambium dan berkas pengangkutnya itu tersebar. Yang keempat, tumbuhan dikotil itu bagian pada bunga kelipatannya adalah 2, 4, atau 5, sedangkan tumbuhan monokotil bagian bunganya itu hanya berkelipatan 3. Yang terakhir, tumbuhan dikotil atau ini akar tunggang, dia merupakan akarnya tipe akar tunggang. Kemudian tumbuhan monokotil tipe akarnya adalah akar serabut. Nah, sekarang kita sudah masuk pada jaringan pada tumbuhan. Setelah melihat gambar ini, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini merupakan jaringan-jaringan yang ada pada tumbuhan. Kita akan membahas satu persatu. Ada 6 jaringan pada tumbuhan. Yang pertama adalah jaringan meristematik. Jaringan meristematik ini adalah jaringan yang dapat ditemukan pada titik-titik tumbuh di ujung batang dan akar. Kemudian yang kedua adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini adalah sel-sel epidermis yang biasanya berbentuk segi 4. Apabila dilihat itu dari samping, dia terjajar secara homogen atau sama. Selanjutnya adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini dimiliki oleh tumbuhan yang terdiri dari jaringan xilem atau pembuluh kayu dan jaringan phloem atau pembuluh tapis.
Selanjutnya adalah jaringan dasar atau parenkim. Jaringan dasar atau parenkim ini seringkali mengisi bagian terbesar dari suatu organ, menyusun daging buah, kulit batang, dan isi umbi atau rimpang. Kemudian ada jaringan kolenkim. Jaringan ini berfungsi sebagai jaringan penguat atau jaringan penyokong pada organ tumbuhan. Yang terakhir adalah jaringan sklerenkim. Dia ini merupakan jaringan penguat atau jaringan penyokong yang dengan dinding sekunder yang tebal karena mengandung zat lignin. Baiklah, itulah tadi video penjelasan saya mengenai materi struktur dan jaringan pada tumbuhan. Terima kasih atas waktunya teman-teman karena sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.